Guru Muslim India dipenjara usai rayakan Pakistan menang di Piala Dunia Kriket. Seperti jutaan orang di penjuru dunia, Navesa Attari terpaku menatap layar televisi saat India menghadapi Pakistan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Kriket T20 Oktober lalu. Guru di kota Udaipur, India bagian utara itu turut menyaksikan kemenangan Pakistan atau India dengan poin 10 wiket yang dianggap skor telak. Beberapa hari kemudian dia mendekam di sel polisi. Kejahatannya memposting kegembiraannya atas kemenangan Pakistan lewat WhatsApp. Dia termasuk beberapa orang Muslim di India yang ditahan atau dipenjara karena mendukung tim kriket Pakistan, sehingga ini mengundang kekhawatiran terkini atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di India. Kalangan pengamat berpendapat bahwa penahanan itu merupakan senjata terkini pemerintah India yang dikuasai kubu nasionalis Partai Bharatiya Janata untuk menargetkan kaum minoritas Muslim, tuduhan yang telah dibantah keras oleh pemerintah. Jet Gaye, kita menang, tulis Attari yang juga menyertakan foto tim kriket Pakistan dalam statusnya di WhatsApp. Attari lantas dipecat dari pekerjaan dan kini ditahan berdasarkan Undang-Undang Pidana India dalam pasal yang mengkriminalisasi pernyataan yang merugikan persatuan nasional. Dalam wawancara dengan stasiun televisi lokal, dia tampak sangat tertekan saat dia meminta maaf karena telah melakukan pelanggaran. Seseorang mengirim pesan balasan kepada saya, menanyakan apakah saya mendukung Pakistan karena pesan itu memiliki emoji dan ada suasana yang menyenangkan. Saya berkata ya, kata Attari. Ini bukan berarti saya membela Pakistan, saya warga India, saya cinta India. Walau diperbolehkan pulang ke rumah dengan jaminan, bukan berarti ibu satu anak itu sudah lepas dari jerat hukum. Apa yang telah dilakukan polisi sama sekali salah. Bila seseorang membuat kesalahan atau bila tidak setuju dengan orang lain, bukan berarti dia berbuat kriminal atau tidak nasionalis, kata pengacaranya. Rajesh Singhvi ini bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan kita. Attari dilaporkan ke polisi oleh Rajendra Parmar, anggota kelompok nasionalis Hindu garis keras Bajrang Dal. Orang-orang ini harusnya pergi ke Pakistan karena tinggal di India, cari nafkah di sini tapi merayakan kemenangan tim lawan, katanya kepada BBC. Parmar tidak menyesal mengadukan Attari, ini harus jadi pelajaran baginya. Dia itu guru di sekolah, pendidikan macam apa yang akan dia berikan kepada anak-anak. Komentarnya itu merasuk ke dalam permusuhan mendalam yang dirasakan banyak orang di India dan Pakistan terhadap satu sama lain. Sejak kedua negara itu berdiri setelah berakhirnya pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1947. Hubungan sangat tegang masih terjadi di Kashmir yang dikelola India, di mana pemberontak melawan pemerintah India telah berlangsung sejak akhir 1980-an. Sekelompok mahasiswa kedokteran di Kashmir juga telah didakwa di bawah undang-undang anti terorisme yang ketat karena diduga membela tim kriket Pakistan. Dalam sebuah rekaman video yang sudah beredar daring online, seorang pria yang diduga adalah mantan anggota parlemen dari BJP, Vikram Randhawa, terdengar mengatakan para mahasiswa harus dikuliti hidup-hidup dan gelar akademik serta kewarganegaraan mereka harus dicabut karena melontarkan slogan pro-Pakistan di wilayah India. Randhawa telah didakwa polisi atas ujaran kebencian, telah ditegur BJP yang meminta dia meminta maaf dalam waktu 48 jam atas perkataannya itu. Walau BJP menjauhkan diri dari ujaran seperti itu, para politikus senior partai telah mengecam warga India yang mendukung Pakistan. Beberapa mengatakan harus dianggap sebagai kejahatan. Mantan pemain kriket yang kini jadi politikus BJP, Gautam Gambhir, mengatakan bahwa siapapun yang merayakan kemenangan Pakistan adalah tindakan memalukan. Yang gembira atas kemenangan Pakistan tidak mungkin orang India, kami mendukung putra-putri kita, cuitnya. Kekerasan ke warga Muslim merebak di India usai umat Hindu diserang. Ketegangan terjadi di negara bagian Tripura di timur laut India menyusul serangkaian serangan terhadap sejumlah masjid dan bangunan milik warga Muslim. Aparat memperketat keamanan dan melarang massa berkumpul di beberapa wilayah terdampak. Aksi kekerasan ini terjadi setelah bentrokan antara kelompok Hindu dan aparat kepolisian. Bangunan warga Muslim menjadi target kerusuhan di Tripura, India.
Massa menggelar protes terhadap polisi karena dilarang menggelar demonstrasi menentang serangkaian serangan kepada umat Hindu di Bangladesh baru-baru ini. Dalam rangkaian serangan di Bangladesh, sebanyak 7 orang tewas, beberapa kuil dirusak, ratusan rumah serta usaha milik warga minoritas Hindu dibakar awal bulan ini setelah muncul desas-desus terkait penistaan Al-Quran di sebuah pavilion khusus yang didirikan untuk festival Hindu tahunan Durga Puja. Tripura merupakan negara bagian India yang dikelilingi wilayah Bangladesh dan terhubung melalui koridor sempit dengan negara bagian Assam. Pemerintah negara bagian Tripura dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata. Berkuasa di India sejak 2018 setelah 25 tahun di bawah kekuasaan komunis. Dalam 4 hari terakhir, lebih dari 10 insiden kekerasan agama dilaporkan terjadi di distrik Tripura Utara. Polisi melarang pertemuan besar setelah terjadi kerusuhan pada Selasa 26 Oktober malam di kota perbatasan Panisagar. Saat itu sebuah masjid dan beberapa toko milik warga Muslim dirusak. Kerusuhan itu terjadi setelah organisasi Hindu garis keras Visa Hindu Parisat Sekutu Dekat BJP menggelar pawai. Sobik Day, seorang polisi senior di Panisagar, mengatakan sekitar 3.500 orang berpartisipasi dalam pawai tersebut. Beberapa aktivis VHP yang berpartisipasi dalam aksi tersebut mendobrak sebuah masjid di daerah Kamtila. Kemudian 3 rumah dan 3 toko dirangsek, serta 2 toko dibakar di daerah Roa Bazar, sekitar 800 meter dari lokasi insiden pertama, kata Day. Polisi mengatakan toko-toko dan rumah-rumah yang dirangsek itu milik umat Muslim. Salah satu dari mereka melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Narayan Das, seorang pemimpin lokal kelompok Hindu garis keras Bajrang Dal, mengklaim bahwa beberapa anak muda di depan masjid mencaci mereka dan mengacungkan pedang. Namun tuduhan itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Kepolisian Tripura mengunggah keterangan di akun Twitternya mengatakan beberapa orang sedang menyebarkan rumor dan pesan provokatif di media sosial, menghimbau warga untuk menjaga perdamaian. Pekan lalu, Jamiat Ulama Hind, sebuah organisasi muslim, menuduh massa menyerang masjid dan lingkungan yang didominasi oleh warga muslim. Polisi Tripura mengatakan telah mengamankan lebih dari 150 masjid di negara bagian tersebut.